Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala murdin waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Mengawali pembelajaran kita, mari kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dan persen. Baik, simak berbagai bentuk pecahan biasa, yaitu bentuk pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Ya, 2/3, 2 adalah pembilang, 3 adalah penyebut. Kemudian pecahan campuran, bentuk pecahan yang terdiri dari bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. 1, 2/5, 1 adalah bilangan bulat, 2 adalah pembilang, 5 adalah sebagai penyebut. Kemudian pecahan desimal adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 10 atau 100 atau 1000 dan seterusnya. Biasanya dinyatakan dengan satu atau beberapa angka di belakang koma. Contoh 0,2, 0,12. Kemudian pecahan persen, bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Contoh 25%, berarti 25/100. Oke. Sekarang kita mengenal terlebih dahulu pecahan desimal. Nilai dan tempat bilangan pecahan desimal 0,145. Baik, 0 ini menempati sebagai satuan. Nah, di belakang koma satu angka, yaitu 1 menempati tempat persepuluhan. Kemudian 4, itu 2 angka di belakang koma, berarti menempati perseratusan. Dan 5, 3 angka di belakang koma, itu menempati perseribuan. Berarti 0,145, ada 3 angka di belakang koma, berarti per 1000. Jadi 145/1000. 0,145 sama dengan 145/1000 karena di belakang koma 3 angka. Jadi gampang mengingatnya. Kalau ada 3 berarti 0 yang punya bilangan yang punya 03 itu adalah seribuan ya. Jadi per 1000. Kemudian sekarang 0,2 di belakang koma 1 angka berarti per 10, 2/10. Di belakang koma 2 angka 0,15 berarti sama dengan 15/100. Nah, ini yang kita sebut dengan bilangan desimal ya. Oke, berikut pengurangan dan penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. 2,9 ditambah 0,127. Kita susun ke bawah. Nah, ingat sejajarkan saja komanya. Tuh. Nah, kemudian sesuaikan nih. Ini kan persepuluhan. Ini juga persepuluhan. 1 itu sebagai persepuluhan. Jadi harus disejajarkan. Nah, setelah itu baru kita jumlah. Di sini tidak ada bilangan, jadi dijumlahkan jadi 7 tetap. Ini 2. 9 tambah 1, 10. Tambah 1 ke sini jadi 3. Jadi 3,027. Jadi semacam itu ya cara menjumlahkan untuk bilangan desimal. Disejajarkan saja komanya. Ya, jangan sampai salah menempatkannya. Oke, berikut pengurangan. 5,27 dikurang 0,875. Ya, kita susun ke bawah, sejajarkan komanya. Nah, di sini. Ini gimana ya? 5,27 dikurang 0,875. Ini 5 ini dikurang dengan berapa? Nah, ini sama juga dengan 0. Jadi 0 kurang 5 nggak bisa minjem. Dengan 7 jadi 10. Jadi 10 kurang 5, 5. Kemudian ini 7 tadinya 7 dipinjam 1 jadi 6, 6 kurang 7 nggak bisa, kemudian pinjam dengan 2. Jadi 16, 16 kurang 7, 9. Nah, ini tinggal 1 karena dipinjam tadi. Pinjam dengan 5, 1, tambahkan ke sini 1 jadi 11 ya. 11 kurang 8 sama dengan 3. Nah, di sini karena dipinjam 1 jadi tinggal 4. 4 kurang 0 sama dengan 4. Nah, ini cara untuk pengurangan dalam pecahan desimal.
baik penjumlahan ataupun pengurangan dalam pecahan desimal itu kita sejajarkan komanya. Ya, sehingga nanti sesuai dengan tempat bilangannya masing-masing nih. Oke. Berikut. Nah, sekarang bilangan persen. Apa sih pecahan persen? Pecahan persen itu bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Contohnya 25%. 25% kalau jadi pecahan biasa sama dengan 25/100. Ya, oke. Atau kalau dijadikan bilangan desimal karena di belakang koma karena per 100 berarti di belakang koma 2 angka. Jadi 0,25. Nah, sekarang bagaimanakah cara untuk penjumlahan pengurangan persen? Nah, mudah sekali. Kalau di sini 60% ditambah 50%, abaikan aja persennya terlebih dahulu. Jadi 60 tambah 50, ya 110. Jadi 110%. Nah, di sini 200 dikurang 120 sama dengan, ya betul, 80. Jadi 80%. Jadi mudah kalau untuk persen. Ya. Seperti penjumlahan pengurangan pada bilangan biasa. Oke, nah sekarang, ini cara untuk mengubah bentuk desimal dan sebaliknya, ya, bentuk persen ke bentuk desimal dan sebaliknya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya persen itu per 100. Kalau kita mau ubah menjadi bentuk desimal, kita ubah aja dulu dalam bentuk pecahan biasa dulu. 25% sama dengan 25/100. Per 100 berarti di belakang koma 2 angka. Jadi kita tulisnya 0,25. Nah, sekarang 120%. Nah, berarti di belakang komanya jadi per 100, jadi di belakang komanya 2 angka, 120 sama dengan 1,20. Nah, dalam bentuk desimal, 0 paling belakang nih yang seperti semacam ini boleh dihapus. Nah, jadi sama dengan 1,2. Nah, ini untuk mengubah bentuk persen ke bentuk desimal. Sekarang bagaimana membentuk desimal ke bentuk persen? Sebaliknya nih ya. Nah, kita ubah dulu nih menjadi pecahan biasa juga. Nah, nih 0,3 sama dengan 3/10. Nah, karena persen itu per 100, maka 10-nya harus dikalikan 10 biar menjadi 100. Nah, oke, jadi karena penyebut dikali 10, pembilang juga kali 10. Jadi 3 kali 10, 10 kali 10. Sama dengan berapa? 30/100. Jadi persennya adalah 30%. Nah, sekarang 1,4. Nah, 1,4 itu kan 14/10. Nah, 14/10. Nah, ini penyebutnya harus jadi 100 dikalikan 10 karena dikali 10. Yang atas nih pembilangnya juga dikali 10. Jadi 140/100. Kalau jadikan desimal, nah di belakang komanya 2 angka. Letakkan aja 140. Kalau di belakang koma 2 angka. Jadi 1, maaf, ini bukan bilangan desimal. Ini jadikan persen. Jadi 140%, maka jadi 140%. 140/100 jadi sama dengan 140%. Nah, sekarang apabila ingin menjumlah persen dengan desimal nih, jadi ada campuran. Nah, samakan seluruh bentuk pecahannya, mau desimal semua boleh atau jadikan persen semua boleh. Nah, contohnya di sini. 350% dikurang 0,2. Nah, sama dengan berapa ya? Nah, ini kita samakan dulu bentuknya. Kalau mau jadikan persen, persen semua. Kalau jadikan desimal, desimal semua. Sekarang kita ingin jadikan persen aja dulu. Nah, 0,2 kalau kita jadikan persen, nah, jadi 2/10. Supaya jadi 10 ini jadi 100, kita kalikan 10. Karena penyebut dikalikan 10, maka pembilang juga dikalikan 10. Jadi 20/100. Nah, 20/100 sama dengan ya 0, jadi bentuk persen sama dengan 20%. Ya. Nah, kalau udah kita ubah 0,2 jadi 20%, ya udah sekarang kita tinggal operasi hitungkan ya 350% kurang 20%. Nah, jadi sama dengan 330%. Mudah ya? Nah, inilah anak-anakku bagaimana cara untuk penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan desimal dan bilangan persen, serta penjumlahan campuran antara persen dan desimal. Ya, mudah-mudahan dapat kalian pahami. Kalau kurang jelas, nanti kalian bisa bertanya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.